Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 akan melaksanakan kegiatan pada modul 23 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dengan tujuan pembelajaran yaitu CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Nama saya Saprika Sari Hasibuan dari SDN 165716. Dalam hal ini saya berperan sebagai supervisor. Nama saya Fatur Rahmi dari SMK Negeri 2 Tebing Tinggi sebagai coach. Dan saya Sutainal Mardia dari SMA Negeri 4 Tebing Tinggi sebagai coach. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam Bu Rika. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rahmi? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya Bu, Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Bu, benar. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit nih Bu yang akan kita bicarakan terlebih dahulu ya Bu ya. Boleh Bu? Boleh Bu, boleh. Oke, nanti pada saat Ibu melakukan proses coaching antara coach dan coachee, akan saya amati ya Bu, dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya akan respon dari jawaban dari coachee nanti ya Bu ya, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Nah, dan juga jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan juga prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ini Bu, boleh? Boleh Bu. Oke, baik ya Bu ya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini yaitu tentunya berkaitan dengan kompetensi inti coaching Bu, yaitu yang pertama kehadiran penuh yaitu presence, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee Bu. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi tersebut ya Bu ya, yaitu kehadiran penuh, mendengar dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, yang ingin sekali Ibu kembangkan secara spesifik gitu Bu, yang mana itu Bu kira-kira? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu yang nomor 2 dan yang nomor 3 Bu, yaitu mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee. Oke, yang terakhir ya Bu. Nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan bisa tercapai Bu dalam proses coaching nanti? Iya, saya ingin coachee saya itu dapat menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah penyelesaian dari permasalahannya tersebut Bu. Oke, gitu. Bagus ya Bu ya. Demikian ya Bu para observasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachee Ibu. Nah, semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya, sesuai dengan harapan kita ya Bu. Iya. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Oke Bu, baiklah Bu, kita sudahi ya Bu ya. Semoga kita dapat bertemu nanti lagi dan proses
coaching Ibu nanti berjalan lancar. Oke, Bu? Ya, Oke. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tunggu. Assalamualaikum Bu Fatur, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Cut, selamat pagi juga. Ibu lagi sibuk nggak ya? Enggak sih Bu, ada apa Bu? Boleh bicara sebentar ya Bu, curhat-curhatan nih Bu. Iya, kelihatannya wajahnya sedikit cemberut nih. Apa yang bisa saya bantu? Iya Bu, agak-agak pusing saya nih Bu. Anak-anak biasalah Bu, pelajaran MM, tahu lah Ibu. Jadi Iya. saya perhatikan Bu, udah lama nih, ya kan? Disabar-sabari, terakhir bingung juga, perlu juga kayak ini cerita-cerita ya kan Bu, bagi-bagi pengalaman. Anak-anak saya MM, kok saya lihat motivasi belajarnya masih rendah aja gitu Bu. Hasil belajarnya pun ya rendah juga lah, namanya kayak nggak ngerti orang itu, kayak malas belajar, partisipasinya pun belajar di kelas itu cuek, nggak ada partisipasi lah, bingung, diem gitu ya kan Bu. Terus kalau kita kasih tugas pun, maksud saya kan ngasih tugas biar semangat gitu ya kan Bu. Ngasih tugas itu masih partisipasinya masih rendah, bikin PR. Nah, sekolah-sekolah yang bikin masih ya tergantung sama internet gitu Bu. Jadi bingung saya Bu gitu. Walaupun kita kasih kebebasan, ya boleh nengok internet. Jadi tapi ya modalnya nengok internet, kayaknya dia malas berpikir gitu Bu. Oh gitu ya Bu ya. Saya memahami nih kondisi Ibu karena saya juga guru matematika ya kan. Iya. Nah, dari pertemuan kita ini kira-kira apa sih yang mau Ibu harapkan untuk Ibu dapatkan? Ya jelas saya pengen dapat solusi lah Bu, supaya anak-anak murid saya yang seperti itu tadi bisa saya tangani, supaya saya dapat ilmu lah Bu, supaya bisa membuat mereka lebih termotivasi dalam belajar, nanti nilainya pun bisa bagus, belajarnya semangat gitu Bu. Oke, baik Bu Cut. Sekarang kita coba rinci dulu ya permasalahan Ibu tadi. Nah, dari yang Ibu ceritakan tadi, kalau menurut Ibu, apa yang jadi penyebab atau akar masalah dari rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa Ibu itu? Kira-kira penyebabnya apa sih, Bu? Memang kalau disimak-simak ya kan, kalau disimak-simak mereka tuh mungkin nggak semangat Bu, nggak semangat karena mereka nggak melihat relevansi pelajaran matematika itu dengan kehidupan sehari-hari. Entah saya yang masih kaku dalam menyampaikannya gitu ya kan Bu, nggak aplikatif. Kemudian memang dasar saya perhatikan mereka itu kesulitan dalam memahami konsep-konsep itu, karena kalau saya perhatikan kemampuan dasar mereka tuh memang kurang. Jadi pelajar-pelajar SMP, SD itu nggak pala nyambung gitu kan. Jadi terakhir merasa sulit ya jadi malas gitu Bu. Habis itu makanya terakhir ya udahlah, kalau ada pun PR dikasih ya nengok Google, nyontek. Jadi ujian pun andalannya ya nyontek juga sama kawan-kawannya gitu Bu. Gitu ya Bu ya. Jadi mungkin penyebabnya itu karena mereka menganggap matematika belum relevan lah ya dalam kehidupan mereka sehari-hari, kemudian konsep dasarnya masih rendah ya Bu ya, sehingga mengakibatkan mereka cenderung suka menyontek waktu belajar dan juga waktu ujian Bu ya. Terima kasih analisisnya Bu. Nah sekarang kita cobalah Bu ya untuk merumuskan kira-kira rencana aksi apa yang bisa kita laksanakan untuk mengatasi permasalahan Ibu tersebut. Nah, menurut Ibu, apalah langkah pertama yang bisa Ibu lakukan? Berarti yang pertama mungkin saya harus memaparkan atau memberikan pada mereka
membuat pembelajaran matematika itu lebih relevan sama kehidupan sehari-hari kali ya Bu. Saya harus mencari contoh-contoh nyata dan memperlihatkan bagaimana matematika itu digunakan dalam situasi dunia nyata Bu. Ya, bagus Bu. Itu rencana yang sangat bagus mengaitkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalau itu sudah Ibu laksanakan, kira-kira langkah berikutnya apa yang bisa Ibu ambil? Ya, karena masalahnya anak itu kurang kemampuan dasarnya, berarti saya harus lebih harus lebih sabar lagi untuk memberikan hal itu kepada mereka. Berarti saya harus ngasih dukungan sama siswa yang mengalami kesulitan itu. Ya, saya usahakan lah nanti Bu, saya usahakan nanti saya kasih sesi tambahan habis jam belajar, entah hari apa gitu, bikin kelas khusus. Terus ya mungkin saya perlu libatkan juga lah teman guru MM yang lain di sekolah ya kan. Mungkin kalau guru-guru muda ini kalau kita mintain tolong, mereka masih lebih energik atau lebih nyambung gitu ke anak-anak gitu Bu. Ya Bu, itu satu langkah yang sangat bagus Bu, untuk melibatkan guru lain dalam proses membantu siswa untuk lebih memahami konsep matematika ya Bu ya. Oke, nah selanjutnya berkaitan dengan anak yang masih malas belajar dan yang suka mencontek itu waktu ujian, kira-kira apalah tindakan yang bisa Ibu lakukan? Ya apa? Sekarang PR kan juga malas orang ngerjainnya kan. Iya, betul. Saya sepertinya kalau mengenai PR-nya harus agak ketat sih Bu. Maksudnya ketatnya itu betul-betul saya periksa, saya suruh kumpulkan ya kan. Kok selama ini ya udah nggak memaksa kali lah sama mereka gitu, karena tahunya kita nggak semua anak pintar ya kan Bu. Tapi berarti supaya lebih rajin lagi mereka, lebih serius lagi, berarti saya lebih ketat sama masalah PR, dikumpulkan, dan nanti yang bagus, memang bagus, yang betul-betul bekerja sendiri, saya kasih inilah Bu, apresiasi, saya kasih umpan balik yang positif, supaya yang lain pun, oh ternyata serius nih Bu, ya kan, jadi yang betul-betul ngerjain, betul-betul saya hargai gitu Bu. Oke, bagus. Rencana aksi yang sangat bagus itu Bu Cut kalau memang bisa terlaksanakan. Nah, berikutnya kita bicarakan tentang tanggung jawab ini. Dari apa yang sudah direncanakan tadi, bagaimana Ibu berencana untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang sudah Ibu ungkapkan tadi untuk dilaksanakan dalam pembelajaran sehari-hari? Saya untuk membuat pembelajaran lebih relevan, saya mulai dari mencari contohnya, contoh-contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari yang bisa saya bagikan sama anak-anak di kelas nanti. Terus saya juga harus tetap komitmen segera ya kan, segera untuk melaksanakan kelas tambahan untuk anak-anak yang kesulitan, dan ya saya buat segera sesi bantuannya, saya ajak segera guru-guru bekerja sama. Terus saya juga harus segera buat aturan yang lebih tegas untuk anak-anak yang malas membuat PR ya kan, dan memberi pujian pada anak-anak yang sudah melaksanakannya dengan baik Bu. Akan segera saya laksanakan. Oke, baik Bu, sangat bagus itu rencananya. Nah, saya yakin dengan konsistensi dan upaya maksimal yang Ibu lakukan tersebut, kita akan melihat perubahan positif dalam motivasi dan hasil belajar siswa Ibu tersebut ya. Kita akan terus memantau perkembangannya, dan Ibu bisa bercerita nanti bagaimana perkembangannya pada sesi coaching yang mendatang ya Bu. Oke. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Lebih percaya diri nih, mudah-mudahan segera insya Allah akan saya laksanakan supaya masalah saya ini bisa saya atasi dengan rencana-rencana aksi yang tadi Bu. Terima kasih ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Bu.
Amin, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Rahmi. Ya, waalaikumsalam Bu Rika. Iya. Bu Rahmi tadi sudah melakukan coaching ya Bu? Iya Dengan Bu, benar Bucut sekali. ya? Iya, alhamdulillah Bu. Oke, sebelum penutupan Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya, pasca observasi. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching berlangsung terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik Bu, di coaching yang tadi saya lakukan, saya sudah melakukan coaching dengan sesuai dengan alur tirta, yaitu saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Oke Bu, tadi saya sebagai observer sudah melihat bahwa proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik ya Bu, dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur tirta seperti yang kita harapkan. Oke, selain itu juga Bu Rahmi juga sudah berusaha ini menggali potensi Bucut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Nah, ada satu lagi nih Bu, pertanyaan yang terakhir. Yaitu sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya akan berusaha memahami lagi proses tirta sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Baiklah Bu, kalau begitu ya. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Ya Bu. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dari kami CGP Angkatan 8 Kota Tebing Tinggi. Semoga bermanfaat. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.